Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Utamanya pada pagi hari ini kita diberi karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar untuk memahami Al-Quran, belajar apalagi ini dalam rangka untuk Isra Mi'raj, mengenang bagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan oleh Allah dan dimi'rajkan, sesuatu yang sangat agung sekali, sesuatu yang menunjukkan kemahakuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dengan berusaha memahami ayat-ayat terkait masalah ini. Karena Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata kalimat yang lebih benar daripada Al-Quran. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah yang diberi mukjizat-mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah Isra Mi'raj ini. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang tafsir Isra dan Mi'raj. Untuk Isra itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama ya. Ini tentang Isra. Kalau Mi'rajnya itu insya Allah di surat An-Nujum. An-Najm itu Mi'rajnya. Kalau Isra-nya di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Subhana Maha suci alladzi zat yang asra memperjalankan bi 'abdihi hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram yang ada di Mekah ilal masjidil aqsa menuju masjidil aqsa yang ada di Baitul Maqdis atau di Palestina. Alladzi barokna haulahu yang kami Allah berkahi haulahu di sekelilingnya linuriyahu agar kami Allah memperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad min ayatina dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu sesungguhnya Allah wa iya dia Allah as-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan subhana. Memulai dengan subhana artinya maha suci. Alladzi zat yang ini menunjukkan bahwa dalam Isra dan Mi'raj itu ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari segala sekutu. Sampai Allah tuh memuji, ya, yumajjidullahu nafsahu. Yumajjidullahu nafsahu. Allah tuh memuji dirinya, mensucikan bukan memuji. Allah tuh mensucikan dirinya, subhana, mensucikan dirinya. Ya, yang tahu kesuciannya Allah ya hanya Allah sendiri itu yang tahu hakikatnya. Jadi yumajjidullahu nafsahu, Allah itu mensucikan dirinya, wa yu'azzimu sya'nahu dan mengagungkan urusannya. Liqudratihi, kenapa? Karena liqudratihi, karena kekuasaannya Allah, karena kuasanya Allah ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pun selain Allah. Tidak ada yang bisa melakukannya selain Allah.
Makanya disebut subhana, maha suci Allah. Ya, maha suci Allah, tidak sekutu Allah, tidak sekutu bagi Allah. Yang telah alladzi asro, yang telah memperjalankan. Jadi asro, saro dengan asro beda ya. Kalau saro berjalan, kalau asro memperjalankan. Kalau dakhola masuk, kalau adkhola memasukkan. Jadi bukan Rasulullah yang berjalan, tapi diperjalankan. Semut kalau berjalan ke Surabaya, mungkin bisa bertahun-tahun sampai Surabaya. Tapi kalau semut diperjalankan oleh bis, ya nggak sampai 1 jam mungkin sudah sampai Surabaya. Jadi Allah yang memperjalankan, yang asro bi abdihi, yaitu hambanya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu betul-betul hamba Allah, ya betul-betul abduhu, hamba Allah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lailan pada malam hari, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Artinya adalah Allah lah yang asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya Rasulullah Muhammad SAW zamanan minal lail, yaitu pada suatu malam. Jadi pada suatu malam, kalau di dalam kajian sejarah itu ketika Rasulullah menginap di rumahnya Ummu Hani. Kalau saya baca di dalam salah satu sirahnya Kanjeng Nabi itu, ketika Rasulullah menginap di rumahnya Ummu Hani itu misananya, yaitu salah satu di antara putrinya Abu Thalib. Di situ menginap pada malam hari, kemudian paginya itu cerita kalau Rasulullah itu barusan di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Hani itu pesan kepada Rasulullah, ya Rasul, jangan kamu ceritakan ini kepada mereka, orang-orang yang ada di Mekah ini. Nanti mereka malah semakin mendustakan kamu, menyakiti kamu. Tidak, Ummu Hani, akan saya ceritakan ini. Kemudian diceritakan di Masjidil Haram itu. Kemudian banyak orang yang mendustakan itu. Banyak sekali. Ini ya. Kemudian dari sini kemudian, karena ini kajiannya bukan sejarah, kajiannya adalah tafsir, kita masuk ke tafsir lagi. Jadi fahuwa Allah lah alladzi zat yang asra memperjalankan bi abdihi, yaitu hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanan milalaili, pada suatu malam, bijasadi waruhi, dengan jasad dan ruhnya. Ini menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama itu mengatakan ruhan wa jasadan, ruh dan jasad Isra Mi'raj itu bukan hanya ruh saja, tapi ruh dan jasadnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada juga yang berpendapat hanya ruhnya saja, dibantah oleh jumhurul ulama. Kalau hanya rohnya saja ya nggak mungkin gempar Mekah itu. Kalau hanya sekedar mimpi nggak mungkin gempar. Kenapa gempar di Mekah itu? Ya, karena ruh sama jasad gitu loh. Makanya gempar nggak mungkin lah orang sampai dalam satu malam itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, nggak mungkin lah kalau dari jasad itu. Ya namanya mukjizat kan, namanya mukjizat, sementara orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya mukjizat. Makanya gempar saat itu, sangat gempar sekali. Ini kemudian ini adalah dalil atau argumentasi yang diberikan oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang Isra dan Mi'raj adalah ruh dan jasad Rasulullah, bukan hanya ruh saja. Kalau ruh saja tidak sampai menggemparkan, ruh dan jasadnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya bisa bijasadi dua ruhi, yaitu dengan jasadnya Rasulullah dan dengan ruhnya. Dan Allah berkuasa, sangat berkuasa. Dan zaman sekarang aja kalau kita logikakan ya, orang ke bulan saja bisa kok. Itu loh, dengan kecepatan ribuan kilometer per jam itu bisa kok. Gitu loh. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya mutlak, tidak terbatas. Makanya ya sangat 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 rasional kalau dipikirkan, sangat sangat rasional. Kalau ruh dengan jasad. Jadi bijasadi waruhi, yaitu dengan jasad dan ruhnya. Yakzotan lama naman. Sekali lagi, yakzotan lama naman. Yakzotan, dalam keadaan yakzo, dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Lama naman, bukan dalam keadaan tidur, tidak mimpi, tapi betul-betul nyata, betul-betul nyata. Makanya diawali dengan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yaitu dari Masjidil Haram, ini Isra ya, diisrokan
diperjalankan. Isra itu namanya asro, Isra itu perjalanan, diperjalankan. Mi'raj itu naik, artinya Mi'raj itu naik. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, mulai dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, minal Masjidil Haram di Makkah, yaitu mulai dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, kepada sampai kepada menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Alladzi ya alladzi barokna haulahu, yang telah kami Allah berkahi haulahu, di sekelilingnya, di sekeliling Masjidil Aqsa tersebut. Ai artinya di dalam kitab tafsir Muyassar, alladzi barakallahu haulahu, yang Allah berkahi haulahu, di sekeliling Masjidil Aqsa tadi itu, fizuru, diberkahi dalam segi apa? Fizuru, pertanian. Di sana itu tanahnya itu yang saya pernah saya dengar itu subur. Tanahnya subur, kalau menghasilkan buah-buahan itu buah-buahnya manis-manis. Ya anggurnya yang manisnya bukan main, beda dengan anggur Indonesia. Kadang-kadang anggur Indonesia kalau kena hujan itu sudah sepoya. Di sana tuh manis, melonya yang manis, semuanya manis. Ya, zaitunnya juga lezat sekali, meskipun kalau lidahnya belum pernah, tidak mau adalah, tidak adaptasi, rasanya pahit tapi nikmat sekali. Oh, zaitunnya juga, dan juga buah-buah yang lain. Jadi diberkahi oleh Allah dari sisi pertaniannya. Berkah itu artinya apa sih? Berkah itu artinya diberikan kebaikan-kebaikan yang melimpah oleh Allah. Tanahnya subur sekali. Tanahnya subur sekali. Ini saya juga belum pernah ke Baitul Maqdis ya. Ini yang saya dengar ceritanya seperti itu. Jadi memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi duniawi ini ya. Dari sisi duniawi diberkahi, tanahnya sangat subur sekali, dan apa itu hasilnya luar biasa nikmatnya. Kemudian wastamar, dan buah-buahnya juga waghirizalika, dan banyak selain itu juga sangat banyak sekali barokah-barokah di Masjidil Aqsa tersebut. Khususnya adalah waja'alahu mahallan. Ini yang paling besar barokahnya. Apa itu? Waja'alahu, kami jadikan Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, dan sekelilingnya Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis, di daerah itu mahallan likatsiri minal anbiya. Tempatnya banyak para nabi. Hampir hampir banyak nabi itu di sana semuanya. Hampir semua nabi itu di sana. Makanya sampai sekarang itu jadi perebutan agama Yahudi, agama Nasrani sama Islam itu. Karena memang itu adalah tempat suci. Muqaddasah, Ardul Muqaddasah. Tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para nabi itu berada di sana. Ini adalah barokahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, yaitu di sekitar Masjidil Aqsa tadi. Ini barokah yang menurut saya paling besar itu. Kalau tanaman ya kita mati habis sudah, dunia saja lah, duniawi, buah-buahan duniawi. Tapi kalau nabi ini, masya Allah, ukhrawi, ya, ukhrawi, dunia akhirat itu, dunia dibimbing oleh Allah, akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Makanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak para nabi yang berada di sini. Tapi sekali lagi saya belum pernah ya, saya belum pernah sebenarnya tempat-tempat suci itu ya diusahakan untuk diziarahi ya kalau mampu, kita ngalap berkah dari para ambia-ambiaknya Rasul, ambia-ambiaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi barokna halahu, yang diberi berkah oleh Allah haulahu, di sekelilingnya. Kemudian tujuannya Isra tadi itu apa? Linuriyahu, agar kami Allah memperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW min ayatina, dari ayat-ayat kami. Jadi tujuannya adalah liyusyahida, agar Rasulullah itu menyaksikan ajaibah kudratillah, menyaksikan keajaiban dari kekuasaannya Gusti Allah. Ajaib. Ya, celing. Celing sudah sampai Masjidil Aqsa. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya subhanallah, 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 subhanallah. Ini ya. Jadi agar Rasulullah itu betul-betul menyaksikan. Jangankan Rasulullah ya, saya sendiri ketika menyelami ayat ini dan ayat-ayat tentang Mi'raj itu, hanya satu kata yang saya ucapkan, Subhanallah. Subhanallah itu yang saya ucapkan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Betul-betul, ya, betul-betul keajaiban yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu liyusyahida, agar Rasulullah itu menyaksikan. Saya betul-betul yakin, betul-betul menyaksikan bahwa Allah tuh aku. Kekuasaannya Allah tuh tak terhingga, ibaratnya seperti itu. Kekuasaannya Allah tuh mutlak. Jangan bersedih Rasulullah Muhammad kan. Saat ini kan Isra Mi'raj itu kan ketika kondisi Rasulullah kan sedang bersedih hati itu.
Sayyidah Khadijah sampun kapundhut, sudah meninggal dunia. Abu Thalib juga sudah meninggal dunia, benteng-bentengnya Rasulullah itu. Maka kemudian Rasulullah ditunjukkan keajaibannya dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk menunjukkan kepada agar Rasulullah menyaksikan juga wa adillati wahdaniyati. Wa adillati wahdaniyati untuk wa adillata wahdaniyati untuk menunjukkan keesaannya Allah, bahwa Allah itu tidak bersekutu. Wahdaniyah, esa Allah itu, esa tunggal, hanya satu. Jadi untuk menyaksikan subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian diteruskan innahu sesungguhnya Allah huwa ya dia Allah as-sami al-basir. As-sami maha mendengar tak terhingga, al-basir maha melihat juga tak terhingga. Artinya adalah as-sami'u li jami'il aswat. Allah itu maha mendengar segala suara. Segala suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bahasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bahasanya manusia atau bahasanya hewan atau ada suara apa saja didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Al-Basir, maha melihat bikulli mubsor. Segala apa yang terlihat. Bahkan daun jatuh pun diketahui oleh Allah. Wa ma yasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun jatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Al-Basir, Allah itu maha melihat. Kemudian di dalam kitab tafsir biasa dilanjutkan, fayu'ti, kemudian Allah akan memberi kullama yastahiqu, orang-orang yang berhak untuk menerima di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Orang-orang yang berhak akan diberi oleh Allah haknya sesuai dengan haknya di dunia dan di akhirat. Ya termasuk haknya Kanjeng Nabi, apa itu diisrokan, dimi'rajkan, karena beliau adalah kekasihnya Allah, Rasul pamungkas, ibaratnya seperti itu. Ya, Rasul pamungkas, Khatamul Anbiya wal Mursalin, subhanallah, Khatamul Anbiya, nabi terakhir. Tidak ada nabi, la nabi ya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah karena puncaknya para nabi diberi karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita semuanya ya dicintakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ini ayat tentang Isra, ya, ayat tentang Isra, yaitu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Makanya disebut Isra, itu artinya perjalanan malam disebut Isra. Makanya Bani Israel itu anak-anak Bani Israel. Israel itu dari Asrul Lail, karena Nabi Yakub itu dulu itu sering perjalanan malam, disebut Israel, Asra al-Lail, dia mengatakan seperti itu. Asra berarti yang perjalanan malam, karena Nabi Yakub dulu itu sering melakukan perjalanan malam. Itu yang pernah saya dengar seperti itu. Makanya disebut Bani Israel. Jadi Asra itu memperjalankan malam. Kemudian surat ayat-ayat tentang Mi'raj itu ada di dalam surat An-Najm mulai ayat 13 sampai ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mi'raj. Mi'raj itu ketika Nabi naik ke langit, ya, ketika Nabi naik ke langit. Walaqad ra'ahu nazilatan ukhra. Walaqad, dan sungguh ra'ahu, Rasulullah melihat malaikat Jibril nazilatan ukhra ay marratan ukhra. Nazilatan ukhra ay marratan ukhra, sekali lagi. Wa laqad ra'a Muhammad, dan sungguh Muhammad, Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, malaikat Jibril ala surati al-haqiqah. Rupanya yang asli, betul-betul bentuk aslinya malaikat Jibril, marratan ukhra, sekali lagi. Karena pertama kali dilihat ketika turun wahyu pertama Iqra. Jadi Rasulullah itu melihat malaikat Jibril bentuk aslinya itu pertama kali adalah ketika turun ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Rasulullah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Kemudian melihat bentuk aslinya malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya adalah ketika Mi'raj ini. Karena anak malaikat Jibril ketika menemui Rasulullah selain ini itu biasanya banyak menyerupai. Ada yang mengatakan banyak menyerupai Dikhyah, orang yang sangat ganteng sekali dari Syam. Kadang-kadang menyerupai laki-laki dan sebagainya. Tidak bentuk asli. Tapi bentuk aslinya yaitu pertama
ketika Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian yang kedua ketika ini. Makanya disebut nazilatan ukhra. Walaqad ra'ahu nazilatan ukhra. Dan Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu nazilatan ukhra, ay martan ukhra. Kapan itu? Kapan? Di mana? Inda sidratil muntaha. Yaitu ketika berada di sidratul muntaha. Ketika berada di Sidratul Muntaha itu Rasulullah betul-betul melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Ya, indah Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha ini dalam kitab-kitab tafsir itu syajaratun nabak, yaitu pohon nabak. Ini saya tidak bisa banyak menjelaskan ya karena saya khawatir salah dalam menyampaikan, makanya saya hindari. Ini ada yang mengatakan pohon yang sangat besar, bahkan satu daunnya saja bisa menutupi bumi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak hendak masuk ke sana karena sesuatu yang belum saya yakini, belum saya apa ya istilahnya ya, belum saya pengetahuan saya sangat minim sekali, makanya saya tidak mau terlalu menjelaskan apa itu syajaratun apa. Saya menghindari. Ya, saya takut nanti ada kesalahan dan mudah-mudahan kalau saya salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahya dan dia itu adalah syajaratun nabak atau sidratul muntaha itu adalah fissama isabiah, yaitu di langit yang ketujuh. Jadi Rasulullah naik mulai dari langit yang pertama ketemu dengan Nabi Adam, kemudian naik langit yang kedua ketemu dengan Nabi siapa lagi, naik langit yang ketiga, keempat sampai langit yang ketujuh. Di situ ada yang namanya sidratul muntaha. Kenapa disebut sidratul muntaha? Muntaha itu akhirnya terakhir lah, terakhir ibaratnya itu terakhir, intah yantahi, terakhir. Yantahi ilaiha artinya adalah yantahi ilaiha mayu rojubi minal arti, berhenti atau terakhir kali sesuatu yang naik dari bumi itu terakhir di situ, berhenti di situ, nggak bisa naik lagi sudah. Yang naik lagi sudah wilayahnya Allah, sudah hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya semua yang ada di bumi kalau naik mentoknya sampai ini. Sampai Sidratul Muntaha ini. Sudah gak bisa naik lagi sudah. Itu sudah wilayahnya Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Ini Sidratul Muntaha. Karena apa? Karena yantahi ilayya ma yu'raju bihi minal ardi. Segala sesuatu yang naik dari bumi berhenti di situ. Di Sidratul Muntaha. Wa yantahi ilayya ma yubatu bihi min fauqiha. Dan juga berhenti di situ apa yang yuhbatu yang turun dari atasnya, dari Allah yang turun juga berhenti di situ ya. Jadi dari atas turunnya ya berhenti di situ, tadi baru disampaikan ya, ini kalau dalam pemahaman saya disampaikan oleh malaikat ke makhluknya disebarkan dan lain sebagainya. Jadi di situ tempat pemberhentian dari atas dan dari bawah. Ini ya di dalam kitab tafsir disebut seperti itu, makanya disebut Sidratul Muntaha. Tapi saya tidak hendak banyak mengulas hal ini karena itu bukan wilayah saya ya. Saya tidak mengetahui tentang Sidratul Muntaha. Itu yang wajib kita yakini ya itu adalah benar-benar nyata di Sidratul Muntaha. Dan di sini ini Rasulullah melihat keajaiban-keajaiban Allah, keajaiban-keajaiban dari kekuasaannya Allah, dari tanda-tanda kebesarannya Allah. Di mana? Di Sidratul Muntaha ini. Diteruskan di dalam ayat yang lain. Aindah Jannatul Ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa, surga, ada tempat tinggal namanya surga alati wa idabil mutakun, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sampingnya Sidratul Muntaha tadi itu Rasulullah melihat surga, betul-betul Rasulullah melihat surga ya, sekelilingnya, di sekelilingnya. Masya Allah, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya saya merenungkan dan menyelami ayat ini, tidak ada kata yang terucap kecuali hanya subhanallah. Ya subhanallah, maha suci Allah. Di situ ada surga yang dijanjikan oleh orang-orang muttaqin. Nanti kita akan berada di sana. Amin Allahumma amin. Yang sangat indah sekali, sangat indah sekali. Rasulullah melihat di Sidratul Muntaha itu. Di sampingnya Sidratul Muntaha itu Rasulullah melihat surga. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Tetapi sekali lagi, idh yaksha sidrata ma yaksha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya. Idh yaksha sidrata, ketika Sidratul Muntaha itu dikelilingi, diliputi oleh min amrillahi syai'un adzim, dikelilingi oleh sesuatu yang agung yang tidak bisa diceritakan. Hanya Allah, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat ajaib.
sangat ajaib sekali. Ya, yang la ya'lamu wasfahu, yang sifatnya apa itu yang meliputi, itu hanya Allah yang tahu. La ya'lamu wasfahu illallah. Yang tidak mengetahui sifat yang meliputi itu apa? Illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, Mazaqul basaru wa matagha. Mazaqul basaru. Penglihatannya Rasulullah Muhammad SAW tidak menyimpang, wa matagha, dan tidak melampaui. Ini akhlaknya Kanjeng Nabi, akhlaknya, adabnya sangat luhur sekali. Ibaratnya wongnya gak pelengahan, ya. Ibaratnya kayak nenek wong itu gak pelengahan. Subhanallah, takzim sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad takzim kepada Allah. Jadi hanya melihat apa yang diizinkan oleh Allah untuk dilihat. Kalau nggak diizinkan, nggak dilihat oleh Rasulullah. Ini tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ailayal tafid, makanya disebutkan wakanan Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di Sidratul Muntaha tersebut, ala sifatin azimatin, memiliki sifat yang agung, akhlak yang tinggi, budi pekerti yang sangat mulia. Apa itu? Minas tibati wa ta'ah, keteguhan dan ketaatan, taat bi Gusti Allah. Taat Gusti Allah. Fama mala basaruhu yaminan wala shimalan. Pandangannya Kanjeng Nabi tidak ditolehkan ke kanan dan ke kiri. Kalau kita diperlihatkan mungkin didelok kabeh ya. Ini didelok semuanya. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Subhanallah. Sangat beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akhlaknya, budi pekertinya sangat agung. Sangat agung sekali. Sangat tinggi budinya, akhlaknya, bukan hanya di hadapan manusia, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditunjukkan seperti itu, tidak tolah-toleh. Jadi hanya melihat apa yang diizinkan oleh Allah untuk dilihat. Subhanallah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala jawaza ma amaro ma umiro biru yati, dan Rasulullah tidak melampaui apa yang diperintahkan untuk dilihat, tidak melampaui. Ibaratnya kalau dikokon dulu ato, meskipun anak B C D E F G, tapi tidak dilihat oleh Rasulullah, yang dilihat hanya A saja. Jika diperintah oleh Allah B, yang dilihat hanya B saja. Itu Kanjeng Nabi. Subhanallah, Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita wajib untuk bersyukur kepada Allah, diberi Nabi oleh Allah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW, subhanallah, akhlaknya sangat tinggi, ya, akhlaknya sangat tinggi sekali. Laqad ra'a Muhammad, dan Rasulullah Muhammad betul-betul telah melihat Lailatul Mi'raj. Pada Lailatul Mi'raj tersebut, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Allah, sungguh dia Muhammad telah melihat bagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Laqad ra'a, sungguh betul-betul telah melihat Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj tersebut, min ayati rabbil kubra, tanda-tanda kebesarannya Allah al-kubro, yang paling besar, yang paling agung. Al-kubro isim tafdil, tidak ada yang lebih besar dari itu, ibaratnya seperti itu. Al-kubro yang paling agung adalah ala kudratillah, yang menunjukkan kekuasaannya Allah. Ya, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan macam-macam. Rasulullah betul-betul melihat bukan dalam mimpi, tapi ruhan wajah jasadan. Sekali lagi, ruhan wajah jasadan. Dan ini yang menjadikan orang-orang kafir itu gempar, ya, ini ruhan wajah jasadan. Kalau mimpi biasa, tapi kalau ruhan wajah jasadan, ya pasti, ya namanya keajaiban gitu, namanya keajaiban, mukjizat, namanya aja mukjizat. Makanya ruhan wajah jasadan. Ini jadi adalah ala kudratillah, yang menunjukkan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, wa uzmati, dan juga keagungan Allah. Allah itu sangat agung sekali. Berupa apa? Minal jannah, berupa surga, wanar, neraka, wa ghairi dalika, dan selain itu. Ditunjukkan Rasulullah betul-betul melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Mi'rajnya. Kemudian setelah selesai sampai mendapatkan sholat 5 waktu, karena ini tidak ke sana, ya, itu dalam hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, karena memang di dalam Mi'raj ini Rasulullah menerima perintah untuk sholat 5 waktu, yang aslinya 50 kali, kemudian sampai 5 kali dalam sehari diwajibkan, karena sebelum Mi'raj ini tidak ada kewajiban sholat, ya. Kemudian baru setelah Mi'raj ini
orang-orang Islam yang ada di Mekah saat itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Karena ini kajiannya bukan kajian sejarah, kajian tafsir, maka saya cukupi ini saja Mas Agung. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Terus sangat Ustaz, jazakallah khair atas pemaparan dari ayat-ayat yang sudah kita ikuti bersama tadi. Insya Allah sudah sangat jelas Ki, dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita insya Allah. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau berkomentar monggo atau menanyakan hal yang lain silakan. Ini sebelumnya Syekh Ahmed apakah sudah bisa bergabung ya? Nah ini subhanallah beliaunya hari ini terjadwal tryout sebenarnya untuk ujian nasional ya, untuk UKM PPD nah, tapi beliau masih menyempatkan untuk bergabung bersama kita. Mungkin uh, tadi disampaikan oleh Ustadz yang berkaitan dengan ayat Isra memang sangat berhubungan dengan Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis atau yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Si Ahmed, apakah sudah bisa bergabung? Sepertinya masih belum bisa bergabung ya. Monggo dari hadirin yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan. Itu berarti malam 27 ini, Ustaz. Inggih, malam 27 Rajab Mas Agung. Malam 27 Rajab. Ini sudah ada di Syekh Ahmad ini. Baik. Ya, Ahmed, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agung, Insyaallah. Ustaz Zino. Masya Allah. Beliau ini sudah sangat fasih berbahasa Indonesia ya. Oh gitu ya, paham Mas Agung ya? Karena Kan, kan, sejak 2000 berapa ya sih di Indonesia? 2019. 2019 ya, sebelum COVID ya. Betul. sudah sudah itu ya, sudah Iya, sudah 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 itu ya, lihat sudah bahasa fasih Indonesia. ya. Sepertinya sudah mulai bisa makan nasi pecel mungkin. Itu dari lama. Terima kasih waktunya ya Syekh Ahmed untuk bergabung di tengah kesibukan pagi ini. Mungkin tadi mengikuti kajian dari awal ya, Syekh Ahmed. Mungkin kalau misalkan tidak terlalu mengikuti mungkin di sini sebentar. Ya, boleh. Maaf. Iya boleh sebentar habis pengajian. Ya, Buya mau ngomong sebentar. Apunten, mohon maaf sih. Jadi tadi disampaikan bahwa Masjidil Aqsa memang tempat yang sangat diberkahi. Mungkin apakah bisa memberikan gambaran sebentar, gambaran pada kita. Tadi kan Ustadz menyampaikan kebun-kebunnya sangat subur, kemudian buah-buahannya sangat manis begitu nggih. Apakah bisa sedikit menggambar kepada kita bagaimana kondisi yang ada di Gaza gitu, terutama di Masjid Al-Aqsa di sekitaran itu gitu. Monggo saya akan. Oh, baik, terima kasih banyak Dr. Agung. Jazakumullah khair. Ustaz Zaino atas penjelasan yang luar biasa. Jazakumullah khair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وهديه إلى يوم الدين. الحمد لله, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan memang beberapa orang dibanding dengan orang yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan para rasul untuk menjadi orang yang termulia di atas bumi ini. Sebab
Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga beberapa daerah, beberapa bumi di atasnya, dan Allah memuliakan Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Eh, Memang kejadian yang terjadi di Palestina, di Baitul Maqdis selama sejarah tidak pernah berhenti. Jadi apa yang kita laksanakan pada saat ini adalah sebuah perjalanan di Baitul Maqdis di mana terjadi selalu kemenangan dan mungkin kekalahan, ya. Dan itu adalah kalau kita bilang adalah indikator kekuatan umat Islam, di mana siapa yang kuasai Baitul Maqdis itulah yang kuasai dunia. Itu bukan dari saya, tetapi ini kalau kita bisa lihat sejarah seperti itu. Dan kenapa di Baitul Maqdis? Karena subhanallah Baitul Maqdis tempat mulia, dan itu akan, kalau misal umat Islam jadi umat Islam yang lemah, yang mungkin tidak bersatu, maka pasti jantungnya akan terjajah. Sehingga kalau jantungnya terjajah, umat Islam ingin bersatu agar mengembalikan jantungnya lagi. Dan itu yang terjadi di Baitul Maqdis. Pada saat ini ujian besar di Baitul Maqdis di Palestina itu ujian umat kita semuanya. Dan ini adalah ujian kita, dan alhamdulillah semua umat Islam bersatu dan bersuara bersama bahwa ini adalah tanah umat Islam, ini tanah mulia punya kita, dan kita harus bebaskan. Dan itu yang terjadi. Kalau misal Israel itu jajah daerah umat Islam di Afrika, di Asia, tempat yang kecil seperti Palestina, mungkin tidak akan terjadi berjuangan atau bahkan persatuan umat Islam seperti yang terjadi di Palestina pada saat ini. Yang terjadi sekarang di Gaza adalah salah satu apa namanya, sebenarnya yang pertama adalah ini yang terjadi di Gaza pada saat ini adalah telah didefinisikan secara genosida. Jadi kita tidak ada kata lagi perang atau konflik. Kenapa? Kalau kita mengatakan ini adalah perang, maka pasti ada dua pihak yang militer, yang dua negara. Tetapi di Palestina tidak ada. Yang berjuang di sana adalah sebuah kelompok-kelompok, grup-grup Muslim yang mereka memang berjuang dengan inisiasi memang sendiri, betul. Dan yang kedua, yang terjadi di Gaza terakhir itu, semua aspek kehidupan telah hancur. Dan kita sudah melaksanakan berapa bombardir yang dijatuhkan pada Gaza. Lebih 4 kali lipat daripada bom yang jatuh pada Jerman pada Perang Dunia II. Lebih banyak daripada efek bom yang jatuh pada Gaza itu, jauh lebih banyak daripada apa yang terjadi di Hiroshima maupun di Nagasaki. Dan rumah sakit hancur, mereka menghentikan makanan dan bantuan masuk. Semua hal yang kita bisa bayangkan maupun tidak bisa bayangkan telah terjadi di Gaza. Ancaman yang luar biasa. Dan mungkin kita sudah laksanakan selama 3 bulan beberapa genosida. Alhamdulillah pada akhirnya pada 19 Januari ini sudah terjadi alhamdulillah gencatan senjata yang telah dilaksanakan sejak pada tanggal 2 Januari, yang syaratnya bahwa ada sandera yang ditukar. Jadi ada sandera Palestina pada yang pertama, alhamdulillah para perempuan Palestina yang telah dimasukkan di penjara telah keluar, dan juga ada tentara Israel yang perempuan yang telah ditukar. Maka terjadi tukar sandera atau tahanan di antara Palestina maupun dengan penjajahan. Ada yang tanya, kenapa misal orang Palestina memang menangkap tentara Israel yang perempuan masuk ke Gaza? Itu bukan seharusnya. Kita lihat bahwa ada ribuan orang Palestina yang berada di dalam penjara,
tetapi tidak ada yang pernah mendengarkan kabar tentang mereka. Maka disitulah para pejuang Palestina mereka memutuskan bahwa orang yang ditahan harus dilepaskan, walaupun kita mengorbankan darah-darah kita. Itu judul mereka. Dan ini adalah sebuah misi yang sangat besar. Orang yang dizalimi, apalagi perempuan, apalagi anak-anak, ditahan di dalam penjara dan disiksa. Dimasukkan penjara di tempat yang sangat lebih kecil dari kamar mandi 1 meter per 1 meter, tanpa bahkan bisa selesai hajatnya itu mungkin apa namanya BAK bisa di dalam satu kamar. Dan itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Ada orang yang 36 tahun kemarin dalam tukar tawanan, ada yang keluar, dia dalam penjara sejak 36 tahun. Masuk pemuda, keluar sudah tua, sudah gak, bahkan memorinya sudah kayak terganggu. Betul, kepribadian mereka yang keluar dari penjara biasa karena siksa-siksa memang terganggu. Contohnya, ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri dulu di penjara. Sampai saat ini, ada bekas-bekas luka, ada bekas-bekas jahitan. Karena beliau disiksa di dalam penjara. Ini contoh yang sangat dekat. Maka yang terjadi, alhamdulillah kemarin bahwa ada sekitar yang fase pertama ada sekitar 100 perempuan yang keluar, lalu diikut dengan 200 orang Palestina yang laki-laki yang memang mereka berada di penjara selama puluhan tahun, bisa 10 tahun lebih, sampai ada yang 36 tahun. Sekarang ini Palestina masih berada di dalam kondisi penjajahan. Israel tidak mundur dari Palestina, tidak mundur dari Baitul Maqdis, dan tujuan kita yang utama yang mulia adalah membebaskan Baitul Maqdis. Agar nanti kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, kita pergi dengan merdeka, dengan bebas, bukan melalui aturan-aturan Israel yang mereka telah lakukan. Bukan terjadi tempat wisata, tetapi tempat ibadah. Karena pada saat ini Masjid Al-Aqsa menjadi tempat wisata. Mereka ingin menarik wisatawan dari seluruh dunia, mulai dari Indonesia hingga Amerika. Semua agama silahkan masuk. Padahal ini masjid untuk umat Islam yang sangat mulia, yang siapapun orang Muslim boleh masuk di dalamnya dan boleh keluar kapanpun. Itu tujuan kita pada saat ini. Tetapi Masjid Al-Aqsa masih di dalam keadaan yang tidak merdeka, dalam keadaan penjajahan. Maka effort kita, usaha kita belum berhenti sampai detik ini. Alhamdulillah kemarin sudah gencatan senjata berhenti di Gaza saja. Tetapi masih ada ribuan di dalam penjara. Gaza masih di dalam blokade. Rumah sakit, sekolah-sekolah, jalan, infrastruktur semuanya di Gaza telah hancur. Masjid-masjid semuanya telah hancur. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan kabar bahwa Ikatan Masjid Indonesia atau melalui Prof. Yusuf Kala, beliau mengatakan bahwa insya Allah Indonesia akan bersedia untuk membangun 10 masjid insya Allah di Gaza. Dan Gaza hampir 1000 masjid telah hancur. Maka kita butuh umat kita semuanya di seluruh dunia untuk membangun kembali masjid-masjid yang telah dihancur oleh Zionis Israel laknatullah. Karena masjid di Gaza mempunyai memang posisi yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Apapun kegiatan masyarakat, kegiatan mujahidin, kegiatan olahraga, kegiatan budaya, apapun semuanya mau keluar dari masjid. Itu kenapa Israel kemarin menghancur masjid, karena mereka mengetahui apa peran masjid dalam Gaza, dan itu adalah rahasia kenapa orang Gaza bisa bertahan sampai titik ini, kenapa orang Gaza bisa memperjuangkan negara yang paling kuat di Timur Tengah dan lain sebagainya. Maka effort kita tidak akan berhenti sampai titik ini,
Saya berharap insya Allah saudara muslimin di Indonesia, dimanapun, insya Allah tetap insya Allah eh, melakukan kewajiban mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis dalam keadaan penjajahan. Orang Gaza sudah mengorbankan darah mereka, rumah-rumah mereka, kehidupan mereka semuanya, tetapi mereka masih berdiri, mereka masih senyum, mereka masih ingin tetap membebaskan Baitul Maqdis, dan kita harus insya Allah bergabung sama mereka insya Allah agar kita insya Allah nanti kita bisa datang ke sana, bukan seperti apa namanya plan Trump dan Amerika bahwa orang Palestina akan disebarkan di seluruh dunia di antara Indonesia, di antaranya Indonesia. Itu tidak akan terjadi. Kita senang kalau orang Palestina datang ke sini, tetapi datang sebagai tamu nanti kembali lagi, atau datang sebagai orang anak kecil yang ingin berpendidikan kembali lagi. Karena harus ada orang yang berjuang di sana yang mempertahankan Baitul Maqdis. Dan Alhamdulillah Indonesia selalu berada di garis depan untuk menolong, untuk mendukung saudara kita di Palestina. Dan kami mengulang lagi, kami berterima kasih banyak untuk rakyat Indonesia, mulai dari pemerintah sampai anak yang paling kecil di Indonesia, atas dukungannya, atas semuanya. Dan saya salah satunya yang di sini, yang berada di Indonesia. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa di sini. Saya Alhamdulillah hidup merasa tidak asing di antara saudara kita yang berada di Indonesia. Mudah-mudahan nanti seperti orang Indonesia menerima saya di sini di Surabaya, di Indonesia. Mudah-mudahan saya nanti bisa terima mereka sebagai tamu datang ke Palestina saat Palestina dalam keadaan merdeka. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syekh Ahmed atas satu atau dua kata-kata yang sangat membuat jiwa kita tergugah kembali untuk ingin memperjuangkan kemerdekaan apa yang menjadi hak kita ya, sebagai orang Islam. Ya, salah satu tempat yang suci bagi umat Islam yang menjadi kiblat pertama umat Islam yaitu di Masjidil Aqsa. Mungkin Ustadz Zainul Suti ada yang mau akan disampaikan ke Syekh Ahmed. Ya, cukup Mas Agung. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya ya, memberikan belas kasih, memberikan maunah dan lain sebagainya untuk rakyat-rakyat Gaza, diberi kesabaran, jannah al-ma'wah, mudah-mudahan yang meninggal dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang nikmatnya jauh lebih nikmat dibanding dengan kehidupan di dunia. Kemudian yang berjihad juga mudah-mudahan tetap diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul untuk li'la'i kalimatillah, untuk agamanya Allah, untuk membebaskan tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin mudah-mudahan kita semuanya juga diberi karunia oleh Allah untuk bisa membantu para pejuang-pejuang yang ada di Palestina ya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang pasti kita semuanya sangat mendukung perjuangannya orang-orang Palestina untuk pembebasan Baitul Maqdis. Terus Ustadz, jazakallah khair. Mungkin hadirin ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Satu atau dua orang. Bila tidak ada, kajian akan kita akhiri karena sudah menunjukkan waktu pukul 7 pagi. Matur nuwun, terima kasih kehadirannya Ustaz Zainul Sufti yang telah membimbing kami semua setiap akhir pekan dalam kajian tafsirnya. Di waktu itu pertama dibuka oleh Syekh Ahmed Ustadz untuk juz amma ini surah An-Naba ya. Waktu itu dulu yang membuka Ahmed, Ahmed. Syekh Iya. Ahmad ini dulu. Iya betul. Masya Allah. Allah ibarik fiq ya Syekh. Allah Hasanatan hasanatan. Iya. Waktu itu masih tafsir
tafsir Jalalain ya, Jalalain surah An-Naba satu pertemuan ya setengah dari surah An-Naba. Kemudian terjadi ini ya peperangan ya waktu itu. Kemudian beliau beliau eh, apa ini menunda untuk memberikan kajian karena memang secara psikis cukup berat ya bagi Syekh Ahmed walaupun berada di Indonesia tapi saya yakin jiwanya tidak bisa tidak bisa berpindah ke Indonesia ya pasti masih tetap di sana karena memang tanah airnya beliau dan orang tua berada di sana sehat semua ya Syekh Ahmed Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. beliau keluarganya di Gaza Utara ya kalau nggak salah. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan oleh Ustaz Zainul Judi. Alhamdulillah kita rutin setiap akhir pekan. Semoga bisa istiqomah Alhamdulillah. Alhamdulillah. untuk melanjutkan kajian ini. Di kolom chat ada yang menuliskan ya. Saya izin. Oh ini dari Dr. Narita ya. Nanti bisa disampaikan kalau ada dukungan dana untuk Palestina bisa surga. Oh ya, insya Allah akan kita galang dana ya. Ini mungkin ya kita sudah tidak pertama kali ya. Beberapa kali kita menggalang dana untuk saudara kita di Gaza. Ya, mungkin kita akan galang dana lagi, galang donasi. Ya mungkin kalau dihitung secara jumlah ya tidak sebesar bantuan yang akan diberikan oleh saudara kita yang lain ya. Tapi kalau di kisah Nabi Ibrahim itu satu uh, ekor semut kalau nggak salah atau burung ya yang membawa air ya itu sudah dianggap oleh Allah berusaha untuk menolong agama Allah. Betul ya? Semut atau burung ya? Saya lupa. Kisah Nabi Ibrahim waktu itu ya. Ya, moga-moga kita termasuk semut kecil tadi yang dengan kekuatan kecil kita bisa menunjukkan komitmen kita kepada agama Allah ini kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mungkin khusus pada pagi hari ini izin apakah berkenan untuk menutup doa Ustadz Zainu dan Syekh Ahmed ya. Jadi moga-moga bertambah keberkahannya. Monggo Ustadz Zainu untuk menutup dengan doa kemudian Syekh Ahmed ya moga-moga bisa berkah kajian kita dan Syekh Ahmed juga satu step lagi sudah menjadi sejawat ya sudah menjadi Dokter Ahmed insya Allah monggo Ustaz Zainul Suti untuk menutup kajian dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. ya Syekh mungkin berkenan menambahkan doa. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا افرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم افرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم شهداء المسلمين، واشف جرح المسلمين، وفك قيد أسر المسلمين،
يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Matur nuwun. Jazakallah khair pada Ustadz Zainul Zuhdi dan Syekh Ahmed dan seluruh hadirin sekalian yang berkenan meluangkan waktu di akhir pekan paginya untuk bergabung. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير دكتور أكون. Jazakumullah khair. السلام عليكم.